kami memaafkan. Proses hukum tetap kita lanjutkan. Besok kami laporkan di Polda. Itu aja tipis, itu aja pada sini. Nanti proses administrasi untuk melakukan perusahaan tidak ada hak hukum tersebut. Karena kami juga butuh keadilan, butuh kepastian hukum. Setiap warga negara, pasal 29 ayat 2, hak kami punya hak untuk bisa beribadah. Tindakan kriminal. Satu, perusakan. Kedua adalah pengeroyokan dan pengencaman. Anak-anak itu korbannya ada 2 Pak. Dan ini akan kami visum. Dan pada saat ini juga kami bukan tidak mau damai. Kami mau damai Pak. Kita orang yang damai di sini Pak. Kedua kali yang di Bandung kami bersama-sama dengan beliau. Kami juga yang turun. Kita damai. Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi Pak? Contoh lah, kalau kami melakukan seperti itu, Bapak mau terima damai? Tentu tidak Pak. Ya oknumnya yang harus dihukum. Dan ini jelas, ini malam ini kita akan temukan pukul Pak. Soal damai kita damai Pak. Kita tanda tangan sudah, tidak apa-apa. Dan oke. Ya, kami lanjut proses ke Polda Pak. Izin. Daripada kita lama-lama itu, Bukan kami tidak menghargai Bapak-Bapak di sini, tapi oknum yang telah melakukan ini kami tidak terima Pak. Kami juga ada masa Pak. Kalau itu. Tapi kami tidak melakukan tindakan Pak. Kami masih menunggu apa-apa. Kami masih menghormati Bapak-Bapak di sini. Izin Pak, terima kasih. Tambahan Pak, izin saya dari GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, yang DPC Kota Padang. Kami juga mendukung terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPC dan juga Ketua PPN bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Ini saya sebagai Wakil Ketua bidang hubungan kelembagaan, dan saya menyatakan bahwasanya saya siap mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini tadi, dan damai, kita siap damai. Kami juga sebagai Gerakan Anak Muda Kristen, kami siap damai, tetapi dalam konteks yang namanya proses hukum sedang tetap berjalan. Terima kasih, kami kembalikan. Bapak, masalah damai itu jiwa Kristen. Kami tidak bisa dipisahkan dari damai. Tapi damai itu adalah jika segala tatanan berlangsung dengan baik. Baru saja FKUB pulang dari Kalimantan Barat, dari beberapa kota, mesti bandingkan bagaimana harmoninya hidup di Kalimantan Barat. Kita menantang FKUB untuk menerapkan itu di kota. Kita menantang Pemko untuk menerapkan itu. Apa yang disebut dalam setara itu sedang naik rating dan menurun intoleran, naik intoleransinya jadi dua. Ini satu prestasi yang kita hargai, kita banggakan bersama-sama. Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi. Jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah. Ini adalah intoleransi, pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Mohon maaf, bagi saya katakan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Kenapa? Karena Anda menolak menempatkan wakil-wakil agama-agama di kementerian Anda, khususnya di struktur kementerian, di staf khusus maupun staf menteri. Bahkan di pejabat struktural eselon 1 saya tidak dapati orang Kristen. Itu sebabnya saya anggap Anda rasis, Anda intoleran, dan tidak adil. Kalau Anda tidak rubah setelah ini Pak Menteri, saya minta supaya Pak Prabowo menggantikan Anda. Saya minta Menteri Agama diganti. Diganti dengan Menteri Agama, walaupun dari Islam tidak masalah, kami terima asal yang berjiwa toleran, yang tidak rasis, dan yang berkeadilan. Tapi kalau Pak Menteri Agama sekarang, Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mau menerima usulan saya,
reformasi Pak. Birokrasi di Kementerian Agama RI, reformasi Pak. Belum terlambat. Dan itu Anda berarti mengakomodir pendapat rakyat seperti saya ini Pak. Jadi saya minta tolong Pak Menteri Agama, copot staf khusus, staf ahli lain, lalu ganti dengan orang-orang yang mewakili agama-agama yang non-Islam. Tempatkan mereka sebagai staf khusus, staf ahli. Kalau Anda bilang tidak bisa dicopot lagi, tambah Pak, tambah. Minta sama Presiden hak prerogatif untuk menambah supaya ada rasa kebersamaan, rasa keadilan umat agama lain. Itu saja saya punya permintaan Pak. Jadi hanya begini saja yang saya ingin sampaikan supaya Anda tahu Pak, saya protes keras. Saya sebagai pemuka agama, saya orang yang cinta Indonesia, saya ingin mengabdi untuk Indonesia, saya ingin supaya ada kehidupan yang adil dan benar di Indonesia, hak-hak asasi manusia, agama-agama orang-orang lain yang beragama non-Islam juga diberikan. Ini pelanggaran HAM juga, boleh masuk kategori pelanggaran HAM, ketetapan kebijakan Menteri Agama ini. Karena tidak memberikan hak untuk agama-agama lain duduk mengabdi di struktur Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang bahkan yang tidak masuk struktural, di staf ahli saja, di staf khusus aja, Anda tidak menempatkan satupun orang dari agama non-Islam. Semuanya Islam, sangat rasis, sangat intoleran, sangat tidak berkeadilan. Dan ini pelanggaran HAM. Sampai di sini untuk sekedar masukan. Kiranya Pak Menteri dengan kerendahan hati menerima usulan rakyat kecil ini. Dan semua saudara-saudaraku Islam, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Semua agama, saya menghormati, toleran kepada Anda semua. Saya ingin kita bersama, bersatu, membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Nggak usah banyak bacot lah, ayo. Nggak usah banyak bacot, dikasih tahu kok. Yalah. Bang Aiman, sudah lama nonton Edis TV atau barusan sudah saja? lama sampai muak tengok Edis, sebetulnya sudah muak. lama sampai muak. Fika Tariga, ini Muslim atau Kristen? Iya Fika, selamat malam. Fika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Fika Islam atau Kristen, Fika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Fika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja, belum masuk akalku memang. Nggak masuk akal. Ini gimana, Fika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande okay. tigan. Beru tigan, oke. Iya. Oke, gimana ini Nande Tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. Awalnya itu kan mualaf tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nande Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia
Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud Betul, saya Bang begini. Edi. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu, nah aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apa lah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, salah satunya misalnya ini kan. Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun. Kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya.
misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus itu loh, apa, keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini, gitu. Seperti itu. Kan jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan, gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edi. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke Bang. Oke, terima Makasih ya, Bang. kasih. Terima Kali kasih. aku naik. Makasih Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Sebentar ya. Aiman. Kita kasih naik, ada Aiman. Ya, selamat malam Aiman. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Jangan dikipas Bang. Jangan ditiup-tiup itu Bang mikrofon Bang. Jangan kenain kipas. Kalau kenain kipas begini Bang. Begitu kan, berisik. Nggak usah banyak bacot lah, ayo. Nggak usah banyak bacot, dikasih tahu kok. Yalah. Oke. Bang Aiman, sudah lama nonton Edis TV atau barusan sudah saja? lama sampai muak tengok Edis, sebetulnya sudah muak. Lama sampai muak. Sudah mengakui bahwa umat Islam punya dua rob? Enggak. Tidak mengakui. Maka nyata, saya bilang ya, sungguh nyata, mereka ini adalah kaum-kaum yang membaca Al-Quran, tapi tidak dibaca terjemahan. Akhirnya mereka tidak Ya kan, tahu kamu memang bahwa taunya Muslim cuman punya dua rob. Kamu sendiri taunya cuman baca terjemahan. Oke, Arabnya nggak coba tahu. kita buka surat Yusuf ayat 23 kalau nggak percaya. Baca. Baik, Arabnya, saya bukakan. jangan terjemahannya. Baik, Baca. kita tampilkan teman-teman. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Baca tulisan Arabnya. Yang Iya, 13 Bapak. tahun belajar Al-Quran. Kita baca tulisan Arabnya. Baca. Baik. Kita buka kamera kita. Itu nggak bisa suruh diam gitu yang belakang itu. Yang Udah berisik-berisik itu. baca. Oh, berisik aja itu orang. Baca Arabnya. Kasih keluar Ini, itu. oke, ini surat Yusuf ayat 23 ya. Ya. Oke. Kita bagian yang Arabnya. kita bahas nih. Baca Di sini- Arabnya, jangan baca terjemahan. Ya ini sedang saya baca ini, saya cari ini yang mau kita bahas. Arabnya yang baca. Baik. Di sini kita akan membahas lafaz Rabbihi ya. Bentar. Arabnya dibaca, Dis. Bentar. Oke, ini. Kelihatan di sini? Oke. Qala. Ya. Sesungguhnya Allah, nah ini saya mau bahas kata innahu rabbi. Baca Arabnya dulu. Iya, jangan ini kola-kola. Arabnya ini. Apalah. Oke. Di sini bacaannya innahu rabbi, betul?
Ya. Oke, innahu robbi. Kata innahu robbi ini bahasa Indonesianya apa? Oke, tunggu sekejap ya. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Innahu Rabbi. Oke. Innahu Rabbi itu fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Saya mau tanya sama kamu. Fi'il mudhari atau fi'il mutadi? Oke, baik. Nah, Ini tengok baca muta'addi pun sudah salah. Cakap 13 ya tahun. ya sudah, kamu paham lah, kamu paham. Oke. Yang mau saya tanyakan, innahu Rabbi Nah, ini jawab dulu, ditujukan itu kepada fi'il siapa? mudhari apa fi'il muta'addi? Ini ditujukan kepada siapa? Saya tanya awak, kamu kan sudah pandai 13 tahun baca Al-Quran. Jawab dulu, fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Fi'il mudhari. Dari wazan apa? Ah, kamu malah ngeles-ngeles. Saya Loh, tanya, mau ngeles-ngeles, jangan, saya nggak mau kamu ngikutin kan narasi pandai, kamu. kamu kan Yang saya pandai, tanya, 13 tahun. Kamu yang kan saya pandai, tanya, 13 innahu Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kamu kan pandai kan 13 tahun kan? Aduh, pikir saya kamu 13 mau tahun. menanggapi. Ditanya tak tahu. Aiman, Taunya terjemahan. ini pertanyaan terakhir. memelintir. Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai. Pertanyaan saya, Orang Islam punya 2 rob. Innahu Siapapun yang Rabbi menerangkan ditujukan kepada sama siapa? kamu, nggak masuk di otak kamu. ya, innahu Rabbi ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Kita bersihkan Kamu dia. kan pandai. Inilah orang Islam, teman-teman. Ketika dibahas ini lari ngeles muter. Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Ayo, silakan. Oh, ayo. Makanya saya bilang, teman-teman, Muslim punya 2 rob. Saya yang akan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Yang sudah mendukung saya itu banyak muslim-muslim. Gimana sih? Memang kalian punya 2 rob. Ya, silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik Bang Sahrul. Coba. Pasien lama. Bang Sahrul. Nih, bagi aku kesempatan. Ya silakan, Dik. nyalakan kamera Sahrul. Bagi aku kesempatan, Pak. Banyak ini penonton, bagi kesempatan. Ya, gitu. Sahrul. Jangan main turunkan saja. Iya, sekarang Saya saya paham menunjukkan apa sama yang kamu. kamu maksud. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya. Oke, balik. Kamu tadi sudah baca kan? Oke. Tadi kamu saya turunkan Pak, gara-gara itu- kamu baru kesini baru belajar, Ya, oke. bukannya dipelajarin dulu baru Oke. kesini. Itu merujuk kepada majikannya itu, Dis. Oke, baik. Kata innahu Rabbi ditujukan kepada Sesungguhnya. siapa? Sesungguhnya iya, majikan. Oke, majikan. Manusia atau bukan? Manusia. Oke. Jadi ketika Yusuf berkata innahu Rabbi, Robnya dia ini manusia atau bukan? Manusia, bukan Tuhan. Manusia. Oke. Allah Robnya juga bukan? Oh, tidak sama, Idis. Tidak sama. Sebentar. Pertanyaan saya bukan sama atau tidak sama. Tadi kita sudah sepakat. Kata innahu Rabbi ditujukan kepada manusia. Suaminya Ya, di si situ- perempuan. di situ Tenang mengatakan dulu, ini Sarul. Tenang dulu. Innahu Rabbi ditujukan kepada manusia, yaitu suaminya perempuan itu. Namanya Al-Aziz menurut tafsir-tafsir. Betul? Majikannya. Oke, Majikan. namanya Al-Aziz. Betul? Oke, ya. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau suaminya Zulaika ini adalah robnya dia, Allah juga robnya dia nggak? Tidak sama, Dis. Di situ Saya bukan kan bilang sama atau enggak. Saya Ya, tidak katakan kalau mereka sama. merujuk kepada Tuhan. Sebentar. Oke. Allah robnya Nabi Yusuf. Suaminya Zulaika juga robnya Nabi Yusuf, betul? Oke. Berarti Oke. Nabi Yusuf punya berapa rob? 1. Oke. Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf?
Majikannya Idis. Kok kamu bahasa Indonesia? Robnya bukan dia. Tuanku. Robnya bukan. Rabbi. Oke, Robbi. Oke. Allah Robbinya juga bukan. Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Waduh, mulai. Allah itu punya Tuhan. Di sini sudah jelas-jelas Yusuf berkata bahwa suaminya itu Rabbi, innahu Rabbi. Nah, Allah juga Rabbi. Berarti Robnya Nabi Yusuf ada dua. Mana di situ Rabbi? Tunjukkan kepada saya. Gimana? Tunjukkan kepada saya, Idis. Ini bacaannya apa ini? Tunjukkan kepada saya, Idis. Nih. Ini kan Rabbi tuanku. Oke, pertanyaan saya. Rabbil alamin itu tidak sama, Idis. Baik. Tuanku itu naskah Al-Quran atau bukan? Naskah Al-Quran. Emang Quran bahasa Indonesia? Iya kan, macam mana mau kau tahu kalau tidak ada bahasa nunya? Artinya di sini. Sebentar. Tapi bahasa Arabnya adalah Rabb, betul? Iya. Oke. Rabbi. Allah sebentar. Allah juga Rabb, betul? Rabbil alamin. Ya, Rabb bukan. Rabbil alamin itu Rabb bukan? Tidak ada di situ Rob. Kau carikan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke. Rabbi itu kata dasarnya apa? Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Kalau Rabbi itu tuanku, Idis. Oke. Macam mana, Pak? Jadi Allah bukan Rabb. Rabbil alamin. Ya, bukan Rabb dia berarti. Rabbil alamin itu menjuru kepada Tuhan. Pertanyaan saya bukan itu. Kalau Allah Rabbi itu Rabb atau menyerap bukan? Tuanku. Rabbil alamin tidak ada tertulis. Tunjukkan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke, baik. Begitu, Kan? Baik, coba buka Quran. Oke. Buka Quran. Surat Maryam. Oke, surat Maryam ayat berapa? Ayat ke-40, kita mulai dari ayat ke... Sebentar, sabar ya. 40 berapa? Oke, buka surat Maryam ayat yang ke 20 coba. 20 ya, oke. Kita cek di sini. Oke, ini ya. Berkata, bagaimana Sebentar. Coba. Nah, ini, turun ini. sedikit. Turun sedikit. Enggak. Coba naikin sedikit. Naik, bukan. Maksudnya diturunin. Turun lagi. Dikit lagi, terus. Ini kalau kamu bilang. Terus Ini bukan kan? di bahasa Indonesianya. Oke. Oke, coba sebentar. Ini. Tuh ada kata Robbi nggak di situ? Ya, tunggu dulu, kita cek dulu. Ini kan. Oke. Ini kan. Oke, ada nggak di situ kata Rob? Buki. Kalau di sini tidak ada Rob. Kata dasarnya apa itu kata dasarnya? Nah, kata dasarnya itu Tuhanmu. Kalau di sini Rabbi. Di sini Rabbi itu Tuhanku. Coba huruf depannya huruf apa itu? Huruf depannya huruf Ra sama huruf ba, betul? Ya, Oke. Itu kalau masalah Tuhanmu. aduh ini ngomong terus ini. Oke, lanjut. Itu kan dua kata, Rob dan ki, betul? Robbiki, betul? Oke. Kalau ki itu kamu tapi perempuan, betul? Kalau Robbika, ka itu kamu tapi laki-laki, betul? Kalau Robbi itu artinya ku, saya, betul? Nah, coba. Lanjut. Kata dasarnya sama-sama Rob, betul? Muslim? Saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi. Silakan. Oke. Ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, belum naik. namanya kan yang mau naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung naik langsung. Saya sebenarnya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngeyel gitu loh. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Tema kita ini, Bang. Oke. Muslim punya dua Rob.
tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim, Persis. Gimana? Saya Muslim. Saya Iya. paham. Anda tidak Saya sadar kan juga punya paham dua rob kan? Bible. Gimana? Saya juga paham Bible. Loh. Ini kan orang Islam nih kan? Ini nih. Yang dibahas Iya. Quran tapi lari ke Bible. Ini gimana sih? Bukan, maksud saya paham Islam, saya juga paham Bible gitu loh. Ya, maksudnya sebelum gitu. kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini Oke, loh, oke. Islam itu tidak sadar kalau Muslim itu punya dua rob. Kenapa tidak Tidak. sadar? Karena membaca Banyak, Bang. Quran tanpa Kalau soal baca rob, artinya. banyak. Oke, baik. Prabowo itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Oke, baiklah. Coba Saya pengakuan dulu juga yuk. rob. Nih gimana? Saya Sebentar. juga rob. Ini kan banyak ngerekam nih, banyak teman-teman yang Iya. ngerekam. Coba Saya agak juga jauh rob sedikit. loh. Iya, Saya agak jauh kepala sedikit. rumah tangga. Ya, Jadi rob agak jauh juga. sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara. Kan begitu. Rob itu Robnya boleh siapa? pimpinan, Robnya boleh umat Tuhan. Muslim. Iya. Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai Rob, boleh juga. Ya Apa udah, salahnya? apakah seluruh umat Muslim di Arab patuh taat tunduk kepada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Ini Kamu kan kan sulit ngomong kan? bahasa Arab. Sulit, saudara-saudara. Ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya. Suro, dengar Nah, pelan-pelan. Saya paham, Supaya pertanyaan Anda gini, saya paham. Saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin. Jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak Gini. sulit buat saya. Gini ya, Tidak sulit. dengarkan. Anda Suro, coba yang dengarkan. memiring-miringkan artinya Ya, itu. coba dengarkan gini ya. Di Arab, nggak usah di Arab lah. Di teman saya di sini Orang ada seorang Arab, Muslim. orang berada di Arab, cobalah Oke, orang berada di Arab, negara Arab. orang gitu loh. Arab di negara Arab. Taruhlah Betul. presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Muslim. Apakah dia Ya. menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah raja Arab itu rob loh. Nah, raja Arab itu rob loh. Nggak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Anda yang tidak Raja nyambung. Arab Rob kan itu menjadikan pimpinan. Prabowo sebagai Rob robnya? kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Berat Kamu ini, kepala teman-teman. rumah tangga. Kamu kepala rumah tangga. Oke lah, Kamu oke juga lah. Iya, iya, rob. iya. Gini, Nah, menurut kamu Raja Arab itu Itu patuh rob. nggak sama Prabowo? Raja Arab itu rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol. Kok botol? Botol setengah mati. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat tunduk takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat takluk tunduk kepada anaknya Aminah, bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung kalau diajak ngobrol, ya nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada, bentar ya. Coba kita kasih naik, ada
Zibril. Coba Jibril. Pakai Z. Jibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, selamat malam. Edis Selamat malam. PA. PA? Iya, emang PA. Kok bisa? Sebentar, Bang. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau Tenang sama dulu, yang Bang. pintar, lu Tenang dulu. turunin. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik dulu, tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan. Slow, Bang. Tenang. Masih banyak waktu. Mana Tenang. ada ngos-ngosan. Kalau lari, ngos-ngosan. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan pertahankan Anda di sini. Sekutang Coba. enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, Dingin. terserah lah. Boleh. Santai. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Ya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Sebagai asumsi Allah Rob atau pemimpin. bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Kan Robnya botol kan? Tuhan. Ditanya apa dijawab? Tadi kamu sudah mengakui Itu Muhammad ada itu dua Rob. fungsi. Pertanyaan Rob selanjutnya, itu. apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi, tergantung nanya kemana. Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan kepada pemimpin. Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob, itu oke. juga Apakah saya. Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? Dua asumsi, tergantung tujuannya. Dengar. Apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab, ditanya lagi. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya Sampean umat kayak anak TK, asli nanyanya bahasa berulang-ulang. Arab. Bukan umat Sampean terjemahan. kayak anak TK, Kenapa kamu nanyanya tiba-tiba jadi umat berulang-ulang. terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan. Ya. Pemimpin itu bahasa apa? Saya tanya. Terjemahan. Pemimpin Kalau Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke. Apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Oke, Al-Quran yang bahasa sudah ada aslinya Rob ya. terjemahannya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa, Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya, sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Tuhan. Enggak bawa bahasa Arab kan? Sang pencipta. Enggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob yang ditujukan Oke, kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Jadi kamu punya 2 Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya 2 Rob, Kalau betul? sampean Tuhan, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Sudah jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia,
bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampai nanya, saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya. Jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Dia bisanya ngomongnya Rabbi. Betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin, jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa bisa makna itu bahasa kepada pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut sana, botol musuh tengah mati. Lo kalau kalah diturunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh, ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu 2, betul. Rob kalian itu 2, satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya, sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun, Gus. Nah, selama 13 tahun itu, memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam tuh nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya 2 Rob. Di hadapan umat Muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya 1 Rob. Jadi Robnya orang Islam ini kadang 1, kadang 2. Berat. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adzan Bang, sebentar. Ya, sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam. Nurdin saja. Marah. Sudah sehat kau, Din? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, gak ada yang lain. Iya, Nurdin. Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ya Bang. Ini saya okem apa nggak usah okem? Barusan saya bilang nyalakan kamera dinyalakan Bang. Tuh silakan. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, ternyata Bang Abdul yang kemarin. Ya. Bang Abdul, ini abang ini mualaf atau apa Bang?
Saya sebelumnya saya izin bang, karena saya live itu biasanya orang yang suruh naik ke abang live lagi, jadi saya naik. Sebenarnya saya Karena banyak yang antri, Iya, Bang. udahlah. Banyak sekali yang antri Iya. begitu. Ini abang ini mualaf atau memang sudah lahir dari muslim? Saya mau tanya dulu. Bapak mualaf, ibu Kristen, kakak semua Kristen, sama yang Islam saya sama bapak. Oh, yang Islam cuma abang aja sama bapak ya? Ya. Berarti dari lahir sudah muslim ya? Iya. Ya, dari lahir sudah muslim. Oke, baik. Jadi gini bang, kita diskusi dengan baik saja ya bang ya. Gini bang, kalau saya lihat dari penampilan, jenggotan, kopiah, ini pasti abang ini saya pandang sebagai orang yang mempelajari agama Islam, betul? Siap. Oke. Jadi begini bang, sewaktu saya mempelajari agama Islam, saya pelajari Al-Quran, saya dapati bahwa ternyata Muslim itu punya 2 rob. Coba bang ulang sedikit lagi. Ketika saya membaca Al-Quran, saya dapati bahwa Muslim itu punya 2 rob. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, abang akui atau bantah? Saya bantah karena rob. Bantah. Iya, karena Oke. bang 2 rob, jadi saya Oke, bantah. kalau begitu coba ada Quran di situ? Ada. Ayo, silakan kita buka. Di dalam surat Yusuf ayat 23, coba. Silakan. Saya bisa. Coba abang, selain dari Yusuf bisa nggak? Karena Nah, udah menyerah dia. Jangan menyerah, Bang. Ayo, coba kita buka surat Yusuf 23. Jangan nyerah. Ayo. Ayo, silakan. Bukan menyerah bang, tapi maksudnya bisa nggak? Coba selain dari Yusuf. Karena saya tahu pembahasannya abang sampaikan, saya tahu. Ya sudah, ayo kita bahas. Kenapa abang takut? Ayo. Dari situ nanti kita akan simpulkan apakah Nabi Anda Yusuf itu punya 2 rob atau 1 rob. Ayo, silakan. Bang, Anda percaya nggak bahwa Yusuf itu seorang nabi? Saya percaya. Bahkan dia termasuk ke dalam 25 nabi utama, betul? Abang jangan bolak-balik saya tahu. Justru abang ini yang kulihat lama memperlambat irama. Ayo, silakan buka. Abang maksudnya bisa nggak selain dari surat Yusuf? Karena takut dia. Oke lah bang, saya pun tidak mau memaksakan diri. Nanti saya takutnya abang nanti dibilang sesat sama teman-teman muslim. Saya tahu. Berhubung abang takut nanti dibilang muslim-muslim lain sesat, ya kan? Nanti dibidat-bidatkan. Nanti kita gimana ini? Ayo, gimana? Bisa nggak? Abang, sudah saya baca. Oke, kita buka surat Yusuf ayat 23. Silakan abang buka. Ayo. Silakan. Abang maksudnya bisa nggak sih lebih dari ini? Maksudnya jangan ini, coba sekali-kali gitu. Balik lagi. Udah, kalau begitu kita turunkan. Tidak berani dia membahas. Ulang lagi. Ayo silakan. Teman-teman muslim, kita di sini sedang membahas berdasarkan Al-Quran. Kita nggak bahas berdasarkan yang lain-lain ya. Saya buktikan dari Quran itu sendiri bahwa robnya muslim 2. Kalau saya tidak bisa membuktikan, saya yang lompat dari Monas. Ayo, Al-Baqarah official. Muslim bang? Al-Baqarah? Nah. Dia lagi. Tadi dari Papua, sekarang dari Aceh. Dari ujung bandar Aceh sampai tanah Papua, atau kita semua bersaudara. Oke, coba nih Al-Baqarah. Ya bang. Jadi
Muslim itu punya 2 Rob. Betul atau salah? Abang definisikan Rob apa? Gini, kita tidak sedang berbicara mengenai definisi dulu. Sebentar, tenang bang, tenang. Banyak saya dengar, apalagi dari Juma, dari teman-teman yang lain, yang bahasa atau yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Setuju? Terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan bahasa Arab, betul? Ya. Nah, sedangkan terjemahan itu bahasa Indonesia, bukan Al-Quran aslinya, betul? Ya. Oke. Ada nggak di dalam bahasa Arab kosakata Tuhan, pemimpin, tuan, ada nggak kosakata itu? Pemimpin tuan. Ada nggak kosakata itu dalam bahasa Arab? Tidak ada kan? Karena itu bahasa Indonesia, betul? Itu bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Berarti abang definisikan Rob itu Tuhan. Udah dibilangin jangan didefinisikan. Kita kembali ke bahasa aslinya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Abang ini literatur bahasa Arab paham? Bang, kita bicara terjemahan atau bahasa Arab? Kan abang mau bilang tadi bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa terjemahan? Bukan bahasa terjemahan. Bahasa Arab, bukan Iya, terjemahan. Abang literatur bahasa Arab paham? Saya Paham. tanya. Apa? Coba yang abang definisikan dengan Ada Arab yang maknanya namanya apa? kamus bahasa Arab. Namanya kamus apa itu? Oke. Al-Mundi atau apa itu namanya? Kita tengok ya di dalam kamus bahasa. Silakan. Ya abang tanyakan tadi apa Arab? Oke. Makna Arab. Apakah Muslim punya 2 Rob? Pertanyaan saya. Nggak berani jawab kan? Tunggu dulu. Satu Tuhan kami, satu Tuhan. 2 Rob nggak? Satu Tuhan. 2 Rob nggak? Yang saya jawab satu Tuhan. Mau abang definisikan Arab apa? Oke, baik. Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ayo. Udah. Lari. Ayo. Oke, silakan. Kita baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba macet. Ayo. Kenapa tiba-tiba macet? Waduh, berat saudara-saudara. Jadi teman-teman, ketika Muslim memang sudah kena ya kepada Qur'annya, mereka akan mencari segala macam daya upaya teman-teman. Mulai sinyalnya lah dimati-matikan, hidupkan biar macet-macet. Tangan saya di atas ya. Lihat nih, dia nanti bentar lagi kepental nih. Kita tunggu ya. Apakah dia masih di sini atau dia terpental, lari, tunggang langgang? Iya, teman-teman. Ya. Sinyalnya dimatikan. Jadi teman-teman, model-model seperti ini sudah lama, teman-teman. Seperti kalau Anda nagih utang. Anda pernah nagih utang sama teman? Bro, gimana bro? Nah, sinyalnya pura-pura dihilangin, ya kan? Sinyal putus-putus bro, nggak kedengeran bro. Gimana? Waduh, macet. Oke lah ya, karena dia berkilah, jadi saya turunkan saja dia ya, teman-teman ya. Dia ngeles itu teman-teman, ngeles. Makasih Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan, makasih. Oke, kita lanjut lagi ada. Oh my God! Wow! Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, ulang ini punya kerajaan surga, ulang amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan dilema Yesus cepat. Jangan lama-lama.
perintahkan engkau demi nama Yesus.